Pagi, siang, sore, malam kapanpun pokoknya selamat ya. Dan saya ucapkan selamat datang kembali di podcast saya edisi ketiga tanggal 15 September 2020. Ya, kalau bulan-bulan kayak gini tuh biasanya anak sekolahan sekarang udah mau masuk ke minggu-minggu ujian tengah semester nih ya. Tapi kalau sekarang ada nggak ya? Kan pandemi juga kan ya. Apalagi katanya tahun ajaran baru itu mau diubah jadi Januari gitu. Jadi semester awal tuh diganti, biasanya kan sekitar bulan Juli Agustus, terus mau diganti jadi Januari. Tapi entahlah, nggak tahu ya. Kita ikutin aja regulasi pemerintah, kita ikuti aturannya. Ya, oke deh, kita langsung saja buka jumpa kita hari ini di IPS seperti biasa. Ini podcast sekolahan. Hari ini kita akan mengingat kembali materi kombinasi ya. Seingat saya ini kayaknya materi SMP dan SMA awal kayaknya, yaitu interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu hubungan timbal balik antar ruang yang saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kayak Jakarta nih misalnya dengan wilayah di sekitarnya tuh ya. Mereka kan saling mempengaruhi. Jakarta butuh tenaga kerja dari wilayah sekitarnya, dan wilayah sekitarnya butuh Jakarta sebagai pemasok barang-barang produksi atau barang jadi gitu untuk dikonsumsi. Tapi tau nggak ya, ternyata materi sekolah ini yang kita bahas hari ini ya, itu kayaknya benar-benar relate gitu, nyata gitu terjadi, dan dampaknya tuh benar-benar seperti yang ada di dalam teori. Misalnya aja nih ya, kita kan bicara tentang interaksi antar ruang ya, kayak Jakarta sama ruang atau wilayah di sekitarnya. Ada kayak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya ya. Mereka kan saling berhubungan tuh ya. Mari kita lihat dampaknya berdasarkan teori yang ada di dalam buku sekolahan dulu nih ya. Nah, jadi teori mengatakan kalau interaksi antar ruang itu akan berpengaruh terhadap nih, yang pertama nih ya, kita buka dulu, yaitu berpengaruh terhadap perkembangan pusat pertumbuhan. Nah, di mana ada pusat kegiatan masyarakat di wilayah tertentu. Jadi ada pusat-pusat kegiatan masyarakat yang baru akibat ada interaksi ini. Kayak tadinya cuma di Jakarta Pusat nih, jadi sentra atau pusatnya. Tapi sekarang pusat kegiatan kayak pasar, industri dan lain-lain tuh kayaknya udah mulai nyebar ke beberapa titik di sekitar Jakarta, ya kan? Nah, andai kan akhirnya tahu bakal kayak gini, harusnya dulu uang kuliahku sebagian buat invest nih gedung ya di sekitaran Jakarta situ, buat kos-kosan gitu kali ya. Iya, karena kalau tahu ternyata dampaknya sampai kayak gini kan lumayan tuh buat jajan. Yang kedua nih ya, yaitu pengaruhnya apa, yaitu perubahan penggunaan lahan. Nah, kalau ini mah jelas banget ya, tadinya sawah terus ganti jadi perumahan atau perusahaan gitu kan, pasti ini ya kayak gini nih yang dampak yang nyata gitu, bahwa interaksi antar ruang itu bisa mempengaruhi dua wilayah atau lebih untuk berubah gitu loh ya. Terus juga yang ketiga ada perubahan orientasi mata pencarian. Yang tadinya banyak gerak di sektor pertanian, jadi petani atau nelayan gitu, atau buruh, nah terus berubah jadi karyawan atau bahkan eksportir, tukang kirim barang ke luar negeri gitu. Ya, ini bener juga nih. Jadi orang-orang di sekitar pusat kota pasti lambat laun akan berubah gitu. Yang tadinya jadi petani, terus karena terus melakukan interaksi jadinya mikir tuh, kayaknya jadi petani capek deh nyangkul terus ya. Gimana kalau jadi kerbau gitu. Jadi karyawan gitu, kayaknya enak nih kerja di bawah AC. Nah, lalu terwujud beneran jadi karyawan, udah nggak nyangkul lagi, capeknya hilang, tapi masuk angin kena AC. Ya, maksudnya jadi berubah gitu beneran ya, orientasinya tuh jadi bener-bener berubah. Yang tadinya pertanian jadi industri atau jasa gitu-gitu ya. Terus kalau kita bicara dampak yang keempat atau pengaruh yang keempat tuh perkembangan sarana prasarana, ya nggak sih? Nah, kalau ini mah kita nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, lihat aja di sekeliling kita. Kalau tadinya di tempat kita nggak ada ojek online misalnya, terus sekarang ada, itu berarti sarana prasarana di tempat kita udah pasti berkembang. Nah, entah yang akhirnya ada motor di daerah tersebut atau mobil gitu kan, atau bisa juga sarana telekomunikasi yang jaringannya udah lebih baik gitu. Dan itu terjadi pasti karena orang-orang di tempat kita
berinteraksi sama orang di wilayah lain dan melihat ada peluang. Makanya sarana prasarana di tempat kita diubah sama mereka jadi lebih baik atau berkembang gitu, ya kan? Nah ini bisa jadi peluang juga nih, kita mikir kalau misal ada dua wilayah berinteraksi, kira-kira bisa nggak ada potensi yang mungkin bisa dipakai, kemudian dikembangkan, akhirnya bisa jadi lahan bisnis dan jadi bahan pemasukan buat kita. Nah ini nih kita harus tahu gitu ya. Yang kelima nih dampaknya yaitu adanya perubahan sosial budaya. Jelas kalau ini, kalau orang-orang kita interaksi sama orang di wilayah lain, kayak misalnya Korea Selatan misalnya, nah ya masyarakat kita akan jadi mirip sama mereka, ya nggak sih? Gaya hijab, jaketnya gitu dan sebagainya kayaknya udah berubah gitu kan, ya karena kita ada interaksi gitu. Ya kemudian ada juga berubahnya komposisi penduduk yang terakhirnya, berubahnya komposisi penduduk. Jadi yang tadinya kayak di Malang nih ya, isinya pure orang Jawa Timur gitu, tapi karena ada orang Jakarta ngelihat kehidupan di Malang tuh enak, dingin ya, asri gitu, jadinya mereka pindah dan menetap di sana. Otomatis komposisi atau isi penduduk dari kota Malang hanya berubah, nggak hanya orang Jawa Timur aja, tapi akhirnya ada orang Jakarta juga gitu. Dan ini pasti karena orang Jakarta sempat melakukan interaksi entah langsung atau tidak langsung dengan Malang gitu loh, akhirnya berubah komposisi penduduk di Malang ya. Jadi sesuai ya, ini tuh pelajaran SMP atau SMA kalau nggak salah, tapi ternyata relate banget sama kehidupan di sekitar kita. Oke deh ya, barangkali kamu juga melihat ada beberapa wilayah yang saling berinteraksi, bisa deh coba mulai dari sekarang bersikap antisipatif, jaga-jaga gitu terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, terutama kalau ternyata wilayah itu salah satunya juga wilayah tempat kamu tinggal gitu. Kalau dampaknya positif, bagus lah. Tapi kalau negatif, kayaknya kamu perlu waspada atau pindah planet sekali biar jauh gitu. Ya, oke, itu aja episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan di YouTube, Spotify atau apapun lah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like atau follow di akun-akun saya. Ya, terima kasih banyak dan bye bye.